Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Eva Oktaviana. Nah, di video kali ini saya akan jelaskan terkait dengan jenis-jenis metode pembelajaran. Nah, walaupun di video sebelumnya sudah saya jelaskan terkait dengan hakikat dari metode pembelajaran itu sendiri. Ada yang masih ingat metode pembelajaran itu apa? Ya, metode pembelajaran ini saya hanya mengulas sedikit ya. Metode pembelajaran ini merupakan suatu cara yang digunakan oleh guru untuk mengimplementasikan materi atau rencana-rencana yang telah disusun secara sistematis agar dapat berinteraksi dengan siswa guna untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan atau diharapkan. Nah, jadi di video kali ini kita akan bahas nih apa saja sih metode pembelajaran ini, karena untuk menjadi seorang guru sudah biasa ya dalam proses pembelajarannya itu pasti menggunakan metode apa nih, karena banyak. Nah, maka dari itu di sini kita akan bahas terkait dengan jenis-jenis metode pembelajaran. Yang pertama, di sini saya mengutip menurut Nasution dalam bukunya itu yang berjudul Strategi Pembelajaran, mengatakan bahwa ada 7 metode pembelajaran. Yang pertama, sudah tidak asing lagi ya bagi kita, ada metode ceramah. Yang kedua itu ada metode tanya jawab. Yang ketiga ada metode diskusi. Yang keempat ada metode pemberian tugas. Yang kelima ada metode simulasi. Yang keenam ada metode demonstrasi, dan yang terakhir atau ketujuh itu ada metode eksperimen. Nah, kita bahas dari ketujuh ini satu persatu. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah di sini saya mengambil menurut ahli. Yang pertama itu ada menurut Sanjaya dalam buku Nasution dan menurut Rusdiana dalam bukunya. Mereka mengatakan hal yang sama ya terkait dengan metode ceramah. Jadi intinya metode ceramah itu merupakan cara menyampaikan materi pelajaran secara lisan kepada sekelompok peserta didik. Nah, jadi kita dapat simpulkan dari teori tersebut bahwa metode ceramah itu merupakan cara guru untuk menyampaikan atau menjelaskan materi pelajaran secara lisan kepada peserta didik secara langsung. Jadi tujuan dari metode ceramah ini untuk meningkatkan daya ingat, daya konsentrasi siswa, sehingga siswa dapat menyimpulkan dari materi yang sudah didapat dari guru. Kemudian metode ceramah ini juga murah ya sifatnya. Kenapa murah? Karena tidak menggunakan media ataupun fasilitas yang lain, hanya menggunakan tutur kata secara lisan yang dilakukan oleh guru. Yang selanjutnya yang kedua, metode tanya jawab. Di sini saya mengutip menurut ahli Halimah dalam buku Nasution mengatakan bahwa metode tanya jawab itu merupakan metode mengajar dua arah antara guru dan siswa maupun sebaliknya. Kemudian menurut Rusdiana dalam bukunya mengatakan bahwa metode tanya jawab ini adalah cara penyajian pelajaran dengan memberikan pertanyaan atau dalam bentuk pertanyaan. Dan jadi metode tanya jawab ini adalah cara guru menyajikan pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik maupun sebaliknya. Tujuan dari metode tanya jawab ini berarti untuk melatih peserta didik berpikir dan berbicara secara sistematis. Yang berikutnya yaitu metode diskusi. Yang ketiga ya. Metode diskusi ini menurut Winata Putra dalam buku Nasution mengatakan bahwa metode diskusi ini adalah cara untuk mengumpulkan pendapat atau membuat kesimpulan disertai dengan menyiapkan alternatif jawab untuk memecahkan suatu permasalahan. Kemudian menurut Majid dalam bukunya mengatakan bahwa cara guru untuk memberikan permasalahan kepada siswa.
Jadi kita dapat simpulkan atau menarik dari kedua para ahli tersebut bahwa metode diskusi ini adalah cara menyampaikan bahan pelajaran dengan memberikan kesempatan untuk berpendapat, membuat kesimpulan, serta menyiapkan alternatif jawaban terkait dengan suatu permasalahan. Jadi tujuan dari metode ini yaitu untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, metode pemberian tugas. Di sini menurut Halimah dalam buku Nasution mengatakan bahwa metode pemberian tugas ini adalah cara interaksi belajar mengajar dengan cara memberikan tugas-tugas kepada peserta didik baik kelompok maupun perorangan. Yang kedua, menurut Rusdiana dalam bukunya mengatakan bahwa metode pemberian tugas ini adalah cara guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik agar dapat melakukan kegiatan proses belajar. Jadi kita dapat simpulkan bahwa metode pemberian tugas ini adalah cara menyajikan bahan pelajaran dengan memberikan tugas kepada peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok sehingga peserta didik atau siswa dapat melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, tujuannya agar peran aktif siswa ya di sini dapat melakukan proses belajar mengajar baik di kelas maupun di luar kelas. Yang kelima, metode simulasi. Di sini menurut Rusdiana dalam bukunya mengatakan bahwa metode simulasi ini adalah cara penyajian pelajaran dengan menggunakan situasi tiruan atau berpura-pura dalam proses belajar. Sama halnya dengan Nasution mengatakan bahwa metode simulasi ini adalah cara mengajar dengan menggunakan benda atau kegiatan yang bukan sebenarnya. Jadi tiruan ya. Jadi kita dapat simpulkan bahwa metode simulasi ini adalah cara menyampaikan pelajaran dengan bentuk benda tiruan atau kegiatan yang bukan sebenarnya. Tujuan dari metode simulasi ini agar siswa dapat berinteraksi dengan lingkungan dan dapat mengingatkan siswa atau peserta didik pada masa lalu, belajar masa lalu. Berikutnya yang keenam, metode demonstrasi. Di sini menurut Winata Putra dalam buku Nasution mengatakan bahwa menyajikan pelajaran dengan mempertunjukkan objek secara langsung atau kegiatan ya. Sama halnya dengan Rusdiana mengatakan bahwa metode demonstrasi itu adalah suatu cara penyajian pelajaran dengan cara memperagakan atau mempertunjukkan tentang kepada siswa secara langsung ya tentang suatu proses, situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari. Jadi kita dapat kesimpulan dari kedua teori tersebut, metode demonstrasi itu adalah cara penyajian pelajaran dengan cara memperagakan atau mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi ataupun benda ya ataupun suatu benda ya, baik tiruan maupun bukan, bisa dilakukan di luar ataupun di dalam kelas. Tujuannya yaitu untuk melatih peserta didik mengkonkretkan informasi yang bersifat abstrak dan mengembangkan kemampuan pengamatannya. Ya, yang terakhir ada metode eksperimen atau yang ketujuh ya. Nah, di sini menurut Rusdiana dalam bukunya mengatakan bahwa metode eksperimen itu adalah cara menyajikan pelajaran dengan menugaskan peserta didik untuk melakukan suatu percobaan sehingga siswa itu dapat mengalaminya sendiri terhadap sesuatu hal yang dipelajari. Yang kedua, menurut Winata Putra juga sama ya pengertiannya terkait dengan metode eksperimen ini, bahwa dalam penyajiannya itu memberikan penugasan kepada siswa untuk melakukan suatu percobaan sehingga siswa itu dapat melakukannya sendiri. Jadi intinya
metode eksperimen ini adalah penyajian materi pelajaran dengan memberikan tugas kepada siswa untuk melakukan suatu percobaan di mana siswa itu dapat mengalami sendiri. Tujuan dari metode eksperimen ini agar kita dapat melatih siswa untuk menyimpulkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil percobaan, sehingga siswa itu dapat menyimpulkannya dari fakta yang didapat tadi. Ya, itu tadi hasil penjelasan saya terkait dengan jenis-jenis metode pembelajaran. Semoga kalian dapat memahaminya, dan mungkin di video selanjutnya nanti saya akan jelaskan secara mendalam ya terkait metode ini yang sudah dijelaskan. Biar nggak ketinggalan nih teman-teman, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.